Ternyata bukan asteroid yang membunuh dinosaurus. Pembunuhan massal telah terjadi. Ada yang membunuh dinosaurus dan kita punya tersangka pembunuhnya. Banyak yang mengatakan bahwa asteroid seukuran Gunung Everest yang menghantam bumi adalah pelaku utama kepunahan massal dinosaurus. Penjelasan tersebut sederhana, menarik, dan meyakinkan bukan. Ternyata, dalam beberapa tahun terakhir, saintis menemukan bukti baru yang menunjuk pada tersangka sebenarnya dari pembunuhan massal dinosaurus. Bukan asteroid, melainkan sesuatu dalam bentuk cair yang sangat lambat dan 1000 kali lebih besar telah menghajar bumi ini. Mari kita lihat bukti baru tersebut dan kita rekonstruksi kisah baru yang berbeda dengan yang kita ketahui sebelumnya. Hari-hari terakhir kerajaan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Bumi hampir tidak bisa dikenali. Itu adalah hari-hari terakhir zaman kapur, salah satu periode terpanas dalam sejarah bumi, dan bumi jauh lebih lembab saat itu. Hutan lebat dan hutan tropis menutupi sebagian besar planet ini. Bahkan daerah kutub adalah rumah bagi hutan pinus dan pakis prasejarah. Ekosistem luar biasa tersebut mampu menopang kehidupan di sekitar kutub selama berbulan-bulan, bahkan dalam kegelapan kutub. Hewan berukuran besar ada di mana-mana. Pterosaurus memenuhi langit, kadal laut dan monster berleher panjang hingga 15 meter berenang di lautan. Dan di darat, pada dasarnya, semua yang lebih besar dari 1 meter adalah dinosaurus. Dinosaurus adalah salah satu hewan paling sukses yang pernah berjalan di muka bumi, di mana mereka mendominasi semua dunia selama lebih dari 150 juta tahun. Lalu mereka tiba-tiba terbunuh secara massal. Semua makhluk tersebut lenyap dalam waktu geologis yang sekejap. Mengapa? Ya, memang benar bahwa di sekitar waktu tersebut ada asteroid besar yang menghantam bumi. Tapi, apakah benar bahwa asteroid yang membunuh dinosaurus? Apakah asteroid layak dituduh sebagai pelaku utama? Karena menurut beberapa ilmu pengetahuan terbaru, tepat sebelum asteroid menghantam, ada kejadian geologis istimewa yang menghancurkan dunia. Mari kita lihat bagaimana hal itu mungkin terjadi. Bangunnya Deccan Traps secara perlahan. Benua pada 66 juta tahun yang lalu hampir menyerupai dunia saat ini, tetapi tidak sepenuhnya sama. India masih merupakan pulau tropis seukuran benua yang penuh dengan hutan hujan lebat dan kehidupan yang eksotik. Pada saat itu, benua India masih dalam perjalanannya menjadi benua Asia saat ini. Tetapi surga ini juga menampung sesuatu yang lain. Kami menyebutnya Deccan Traps, sebuah wilayah vulkanik selebar 1000 km yang akan segera bangkit dengan cara yang dramatis. Kiamat pada masa itu dimulai dengan tenang dan hening. Sekitar 800.000 tahun sebelum tumbukan asteroid, Deccan Traps mulai mengeluarkan sekitar 10 juta ton CO2 dan sulfur dioksida setiap tahunnya. Jumlah sebesar itu sebenarnya tidak banyak apabila dikeluarkan hanya dalam suatu waktu. Masalahnya, emisi tersebut tidak berhenti selama setengah juta tahun. Akhirnya, CO2 dan sulfur dioksida mulai menumpuk dalam kadar yang berbahaya di atmosfer. Sekitar 300.000 tahun sebelum tumbukan asteroid, Deccan Traps mulai memuntahkan lava. Ini tidak seperti erupsi biasa, ini adalah banjir lava.
Bayangkan lanskap dengan gunung berapi yang membentang seluas cakrawala, di mana mereka terus-menerus aktif melepaskan aliran besar-besaran lava dan gas beracun dalam jumlah besar dengan diselingi letusan yang dahsyat dan mematikan. Surga yang subur di India adalah korban pertama saat Deccan Traps mulai meracuni daerah tersebut. Saat sungai magma memulai kebakaran hutan besar-besaran, banyak ekosistem lokal yang lenyap. Akhirnya benua India dilapisi dengan dinosaurus mati. Tetap saja pada titik ini semuanya masih tampak seperti bencana lokal. Salah satu dari banyak bencana yang telah melanda planet kita selama miliaran tahun sejarahnya. Seandainya berhenti di sini, mungkin masih ada dinosaurus saat ini. Tapi mimpi yang terburuk bahkan belum dimulai. Deccan Traps mengganas. Deccan Traps tidak berhenti memuntahkan lava selama ratusan ribu tahun, yang menyebabkannya menjadi bencana global melalui beberapa tahapan. Pertama, planet ini mengalami gelombang pemanasan di mana lautan menjadi 2 derajat Celcius lebih panas hanya dalam 100.000 tahun. Ini buruk, tetapi masih dalam kerangka waktu yang memberi kesempatan kepada ekosistem untuk beradaptasi. Tetapi yang terjadi selanjutnya akan menjadi lebih kejam. Beberapa gas dari Deccan Traps memanaskan planet ini, sementara yang lain mendinginkannya. Hal ini terjadi secara tidak merata. Jadi setelah pemanasan awal, tiba-tiba periode pendinginan pun terjadi secara acak dan besar-besaran. Hal tersebut menekan ekosistem pada tingkat yang sudah tidak bisa diadaptasi kembali. Di saat yang sama, sulfur di atmosfer turun kembali sebagai hujan asam, sementara CO2 mengasamkan lautan dan membunuh plankton. Plankton merupakan supplier pada rantai makanan tingkat dasar di lautan. Jika plankton menghilang, kepunahan massal hampir pasti terjadi. Tapi sekarang, klimaksnya baru akan segera dimulai. Sekitar 50.000 tahun sebelum hantaman asteroid, kiamat sejati datang. Seperti monster yang keluar dari penjara, Deccan Traps meraung dan berteriak serta memuntahkan puluhan triliun ton magma dan gas yang lebih mematikan dalam serangan yang berlangsung selama beberapa ribu tahun. Kejadian tersebut menghancurkan ekosistem dan menghancurkan semua yang mereka jangkau. Dalam kurun waktu yang sama, dengan seluruh peradaban manusia, Armageddon lava ini membawa kebakaran hutan besar-besaran. Gempa bumi dan tsunami menghancurkan dan mengguncang dunia. Begitu banyak panas yang dilepaskan dari interior bumi kita yang menderu sehingga mungkin menciptakan hiperken, topan selebar puluhan kilometer dengan kecepatan angin mencapai hampir 1000 km per jam. 3 kali lebih banyak dari badai paling mematikan yang pernah tercatat oleh manusia. Badai ini begitu besar dan dahsyat sehingga bisa mencapai puluhan kilometer ke stratosfer dan membuat lubang di lapisan ozon. Dan tentu saja di mana badai hiper terjadi, kehancuran dan kematian akan menyusul. Dan setelah semua itu, Deccan Traps mengeluarkan racun lain dari perut bumi dalam jumlah besar. Racun tersebut berwujud awan raksasa yang penuh dengan merkuri dan asam klorida di seluruh bumi. Hal itu memberikan pukulan terakhir pada sisa-sisa dunia yang dulunya sejahtera dan subur. Saat rantai makanan hancur dan seluruh dunia di sekitar mereka runtuh, beberapa dinosaurus terakhir yang pernah berjalan di bumi mungkin telah mati muntah berbusa beracun sambil dimandikan hujan asam. Akhir yang kejam bagi anggota keluarga awal bumi yang telah menguasai dunia begitu lama. Dan kemudian semuanya berakhir begitu saja. Letusan yang hingar-bingar melambat dan bencana alam yang tak ada habisnya mulai memudar. Tetapi dunia telah berubah selamanya. Monster itu meninggalkan kehancuran dan mayat yang tak terkira di belakangnya. Bahkan ekosistem planet yang jauh pun terluka parah. Itu adalah akhir dari suatu era geologi. Pembunuhan yang dimulai secara perlahan lalu berubah menjadi keras dan brutal. Tiba-tiba di sisi lain dunia, titik cahaya terang muncul di langit. Dan sesaat kemudian, asteroid berdiameter 10 km menghantam bumi dengan kekuatan 4 miliar bom atom.
Jika kehidupan di bumi saat itu sudah sekarat, maka asteroid ini adalah pukulan terakhir. Bahkan setelah dihantam asteroid, Decantraps masih terus mengeluarkan puluhan triliun ton gas beracun selama 800.000 tahun kemudian. Hal tersebut memastikan bumi yang hancur tetap dipenuhi racun. Ketika Decantraps akhirnya selesai dan benar-benar tertidur, 75% dari semua spesies di bumi telah musnah. Yang paling terdampak adalah hampir semua dinosaurus, kecuali burung, satu-satunya dinosaurus yang masih ada sampai sekarang. Keindahan dan keanekaragaman mereka yang menakjubkan adalah pengingat atas betapa megah dan luar biasanya dinosaurus, sepupu mereka yang lebih besar dahulu. Jadi, siapa pembunuhnya? Apakah dinosaurus ditakdirkan terkena jebakan Decantraps, atau mereka akan selamat tanpa asteroid? Apakah itu kerja tim dari asteroid dan Decantraps? Untuk pastinya kita tidak tahu. Para ilmuwan telah dengan sengit memperdebatkan pertanyaan ini selama bertahun-tahun, dan kita tidak memiliki jawaban yang pasti. Garis waktu peristiwa yang kami tunjukkan di sini didasarkan pada beberapa rekonstruksi terbaru dari evolusi Decantraps. Ada yang melukiskan gambaran yang berbeda, tetapi saat ini para ilmuwan masih berdebat sengit tentangnya. Jadi, seperti banyak kisah kejahatan dalam dunia nyata, kita tidak bisa mengakhiri cerita ini dengan resolusi yang memuaskan semua pihak. Waktu punya kebiasaan buruk menghapus bukti. Jadi mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu, tapi ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di dalam debu, sesuatu yang benar-benar menakutkan. Semakin kita belajar tentang masa lalu, kita menemukan bahwa setidaknya 4 dari 5 kepunahan massal terjadi pada saat yang sama ketika bumi dengan marah memuntahkan sejumlah besar magma. Monster yang mungkin telah membunuh dinosaurus tampaknya adalah seorang pembunuh berantai. Sebetulnya, pembantaian terburuk yang pernah terjadi 250 juta tahun lalu pada masa Permian. Pada saat itu disebabkan oleh Siberian Traps, hampir mirip dengan Decantraps, tapi dalam skala yang lebih luas. Pada saat itu 95% dari spesies di bumi mati seketika. Sampai saat ini banyak ilmuwan berpikir bahwa ini adalah kejadian luar biasa, tetapi bukti baru menunjukkan bahwa peristiwa geologis tersebut berjalan mengikuti pola tertentu. Kepunahan massal besar lainnya terjadi ketika monster itu terbangun dari tidurnya dan semakin lama dan semakin keras amukannya. Semakin banyak pembantaian yang bisa kita lihat dalam catatan fosil. Jadi, mungkin dinosaurus tidak dibantai oleh pembunuh dari luar angkasa, tetapi oleh pembunuh berantai yang bersembunyi di bawah kaki kita. Apakah Anda perlu khawatir tentang semua ini? Tentu saja. Meskipun monster itu nyata, ia luar biasa lambat dan saat ini sangat mengantuk. Jika ia bangun lagi, para ilmuwan yang memantau bagian dalam bumi akan mendapatkan peringatan lebih awal, mungkin bahkan jutaan tahun sebelumnya. Waktu yang cukup bagi manusia untuk bersiap dan menyingkir.